Ketika mager melanda, kita sebagai ibu dan juga wanita karir, kita harus tetap mengutamain pekerjaan rumah ya, seperti ini contohnya, memasak. Nah, di sini tuh aku pulang kerja, jadi sebenarnya aku mager banget capek karena di tempat kerja aku lagi banyak pekerjaan, jadi bener-bener capek banget. Lanjut aja di sini aku mau masak yang simpel-simpel aja ya. Nah, di sini aku tadi udah rebus telurnya. Setelah telurnya udah matang, lanjut aja kita tiriskan, terus kita redam pakai air dingin. Di sini tadi airnya udah aku dinginkan, terus kebetulan pas aku ambil telurnya satu tuh masih agak sedikit panas. Jadi aku nyalain airnya sebentar, lalu aku matiin lagi. Nah, di sini kita kupasin telurnya satu persatu seperti ini ya teman-teman ya. Di sini aku mau bikin telur balado. Jadi si telurnya ini aku rebus dulu, tapi biasanya kan kalau balado gitu langsung direbus terus digoreng ya. Jadi aku ini nggak mau digoreng, jadi langsung direbus kayak gini aja terus dimasak balado gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita telurnya kita kupasin sampai selesai semua. Kalau sudah selesai semua, nanti telurnya sudah dikupasin, baru aku langsung mau eksekusiin si bikin telur baladonya. Oke, setelah telurnya sudah dikupasin satu persatu seperti ini, lanjut aja kita beresin dulu wastafelnya biar nanti kelihatannya itu nggak berantakan dan rapi gitu ya. Nah, setelah aku bersihin wastafelnya, lanjut aja di sini aku lanjut mau bikin. Nah, di sini aku mau bikin sambal balado telurnya. Terus di sini juga ada bawang merah, bawang putih, terus ada daun salam. Lanjut aja di sini bawang merah, bawang putihnya mau aku kupasin terlebih dahulu. Nah, sebelum ini aku mau cerita sama teman-teman ya. Di sini sama nggak sama kayak aku. Kan kalau misalkan belanja bawang merah, bawang putih, aku pernah gitu taruh di kulkas setelah aku kupas-kupasin, terus nggak lama itu nggak sampai bertahan 1 minggu dia udah pada busuk gitu ya. Nah, di situ tuh aku coba berpikir apa ditaruh di suhu ruangan gitu ya, biarkan terbuka, nggak usah dikupas-kupasin gitu, apa dia bertahan lama atau enggak gitu ya. Jadi aku kayak mulai dari sekarang aku nggak pernah tuh yang naruh bawang merah, bawang putih dikupasin terus taruh kulkas. Itu lebih enakan kayak bawang merah, bawang putihnya ditaruh aja di luar seperti ini, jadi kayak bertahan lama gitu. Bisa sampai setengah bulan bertahannya. Jadi aku kayak ngerasa, wow, ternyata cara seperti ini loh yang bikin bawang merah, bawang putih tuh bertahan lama. Oke deh, aku sampai sekarang tuh nggak pernah yang namanya bawang merah, bawang putih aku taruh kulkas. Nah, di sini lanjut aja aku mau bikin sambal baladonya itu aku tambahin di sini ada cabai juga, ada tomat. Aku nggak punya tomat yang besar-besar, jadi aku pakai tomat kecil-kecil seperti ini kayak tomat rampai gitu. Nah, di sini cabainya sudah aku tuang sama bawang merah, bawang putih. Nggak lupa juga di sini wastafelnya kita bersihin terlebih dahulu. Nah, setelah kita cuciin, terus wastafelnya juga udah bersih seperti ini. Lanjut aja di sini aku mau cuci perbawangan percabean yang tadi udah aku kupasin. Nah, di sini kan biasanya bawang merah sama cabai itu kan kayak banyak tanahnya gitu ya. Jadi kita harus cuciin. Setelah kita cuciin seperti ini, nanti lanjut aja kita mau chopper dulu ya teman-teman ya. Di sini aku nggak pakai bahan banyak-banyak untuk si sambal baladonya itu cuma pakai cabai, bawang, bawang putih sama tomat aja. Aku nggak pakein kemiri karena aku nggak mau pakai kemiri hari ini ya. Lanjut aja di sini setelah kita cuci-cuci, lanjut aja kita siapin si choppernya terlebih dahulu. Nah, di sini choppernya udah aku siapin. Langsung kita tuangin bawang merah, bawang putih, terus juga di sini ada cabai, cabai merah, cabai keriting, terus ada tomat rampai. Di sini aku pakai tomat rampai dulu karena tomatnya nggak ada. Nggak tahu rasanya sama atau enggak, tapi tetap aku patuin sama si caper cabeannya ini. Nah, di sini lanjut aja kita chopper, kita tutup dulu choppernya, kita putar dulu si choppernya ini supaya bumbunya halus ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aja kita chopper kayak gini. Ini tuh chopper aku harus benar-benar ditekan kayak kuat banget karena agak sedikit kayak melenceng-melenceng kalau nggak ditekan yang kuat ya. Oke, setelah dicopernya selesai, lanjut aja di sini aku mau masaknya si cabai yang udah aku chopper ini. Kita tuang dulu ke wajannya seperti ini ya. Jadi nggak perlu ditambahin minyak karena tadi di choppernya aku udah pakein minyak ya teman-teman ya. Langsung aja kita aduk-aduk seperti ini. Itu sebenarnya aku udah tambahin minyak di choppernya. Entah kenapa minyaknya sedikit, jadi aku tambahin lagi minyaknya. Pas aku tuang minyaknya tuh dia kebanyakan. Aku tuh nuang si minyaknya sampai bluber-bluber begini, tapi ya udahlah mau gimana lagi sudah telanjur gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh kita lanjutin masaknya. Nah, di sini aku kan udah tambahin minyaknya, terus aku di sini tambahin seasoningnya, nggak lupa juga ada di sini penyedap rasa, terus juga di sini ada garam, terus aku tambahin gula sedikit. Biasanya aku kalau masak pakai gulanya agak sedikit aja biar rasanya itu blend gitu ya. Kayak apa ya? Rasanya kayak manis, asin, gurih, pokoknya ada semua gitu ya di setiap masakan.
Oke, lanjut aja setelah kita seasoning seperti ini, kita tambahin semua perbumbuannya, lanjut aja kita cicipi. Kalau sudah selesai, langsung aja kita tuangin si telur yang tadi udah kita kupas. Nah, di sini telurnya nggak aku goreng dulu karena aku lagi mager banget masak yang ribet-ribet. Ya udahlah, langsung aja kita cemplang-cemplung. Yang penting jadi buat kita makan dan juga buat anak aku makan gitu ya, teman-teman ya. Oke, setelah dicemplungin telurnya, lanjut aja di sini aku mau masak sebentar aja karena biar nanti si telurnya itu agak mencampur dengan si sambal baladonya ini. Nah, setelah udah matang seperti ini, kita kulah-kalah kayak gini, udah matang, lanjut aja kita matiin kompornya, terus kita langsung tuangin ke tempatnya ya, biar nanti si makannya itu gampang. Nah, di sini aku udah siapin si apa namanya mangkoknya, terus kita tuang satu persatu seperti ini telurnya ke mangkoknya. Nah, di sini setelah kita tuangin ke dalam mangkok, di sini aku mau bikin masakan yang kedua yaitu sayurnya biar nanti seimbang ada lauk dan juga ada sayur. Nah, di sini tadi kan aku udah belanja sop-sopannya, lanjut aja kita eksekusi si perwortolan ini, persop-sopannya ini ya. Sebelum kita masak, lanjut aja kita cuci-cuci dulu wortelnya, terus kita kupas-kupas dulu wortelnya, kentangnya dan juga si daun bawangnya, terus seledri, di sini ada buncis juga gitu. Di sini aku mau bikin sayur sop yang kayak simpel-simpel aja ya, nggak usah harus ngulek-ngulek gitu gitu. Yang penting ada sayurnya ya teman-teman ya. Siapa yang sama kayak aku kalau misalkan masak itu walaupun nggak banyak tapi menunya itu harus ada sayur dan juga lauk gitu ya, biar seimbang. Karena di sini kan kita punya anak, jadi mau nggak mau kita tetap harus nyayur gitu ya, karena biar anak kita itu doyan sayur. Siapa yang sama kayak aku juga, kita harus mengimbangi makanan si kayak di rumah itu harus ada anak kecil, jadi kita harus ngimbangin makanan tuh nggak pedes karena biar anak kita juga bisa makan gitu kan. Kalau misalkan mau pedes tuh kita harus nyambel sendiri ya, sebegitulah repotnya kalau misalkan aku tuh doyan pedes, jadi mau nggak mau kalau misalkan masakannya itu nggak pedes aku harus nyambel biar kayak ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini lanjut saja udah aku eksekusiin persopannya. Di sini lanjut aku mau cuci-cuci dulu. Di sini kita cuci persop-sopannya dulu ya, teman-teman ya. Di sini kan aku udah cuci-cuciin semuanya. Lanjut aja di sini aku mau bikin sop yang simple aja. Nggak lupa juga daun bawang, seledrinya kita cuci. Terus juga di sini ada kolnya kita cuci juga. Oke, setelah kita cuci semuanya, lanjut aja aku mau eksekusiin si persopan ini ya. Nah, di sini aku udah airnya udah mendidih, lanjut aja aku tuang terlebih dahulu yang keras-kerasnya kayak wortel, kentang, sama buncis, dan di sini juga aku langsung tuangin si sosisnya terlebih dahulu karena biar semuanya itu matang terlebih dahulu yang keras-kerasnya ya. Nah, di sini lanjut aja kita tambahin, di sini aku pakai kayak bumbu sayur sop gitu ya teman-teman ya, yang simpel-simpel aja lah, yang penting ada sayur. Oke, setelah kita coba-coba perbumbuannya, di sini aja lanjut aku tunggu sampai dia semuanya matang. Terus setelah udah matang mendidih seperti ini, gak juga di sini aku tambahan seasoning-seasoning gitu ya teman-teman ya. Ditambahin di sini ada penyedap rasa, ada garam, terus juga di sini aku lupa pakai daun salam ya teman-teman. Tadi daun salamnya udah aku cuci malah aku lupa, jadi ya udahlah aku tuangin terakhir nggak apa-apa. Terus juga di sini aku nggak lupa juga ditambahin kayak racikan ladaku biar agak sedikit pedas, tapi nggak terlalu pedas-pedas banget ya, sedikit aja biar nggak terlalu hambar. Nah, di sini juga di sini aku tuangin si perkolannya gitu karena kan semuanya udah agak matang, wortel sama buncisnya sama kentangnya, jadi aku pakein si kolnya itu terakhir. Nah, di sini nggak lupa juga daun bawang sama seledrinya aku potong-potong terlebih dahulu karena dia belakangan ya dimasaknya. Dia aku potong-potongin dulu daun bawang sama seledrinya ya teman-teman ya. Sebenarnya daun bawang sama seledri itu aku tipe yang kalau masak sop atau apapun itu selalu belakangan karena kayak dia cepat matangnya aja gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini setelah daun bawang seledrinya sudah kita potong-potong, lanjut aja di sini aku langsung mau tuangin ke sop yang tadi udah aku masak tuh ya. Udah matang seperti ini, terus kita aduk-aduk sebentar. Setelah udah diaduk-aduk sebentar, kita cicipi rasanya oke. Lanjut aja kita matiin kompornya dan selesai. Oke, finalnya masak aku hari ini cuma simpel-simpel aja ya. Udah selesai semuanya, lanjut aja di sini aku mau geser dulu si sopnya ini ke kompor sebelahnya karena di sini aku harus beres-beresin dulu yang tadi udah ada percikan minyak, percikan apa-apa itu ya, biar nanti kayak bersih aja gitu. Siapa yang sama kayak aku setelah masak tuh nggak lupa juga kita harus lap-lapin kompornya, dapur-dapurnya harus dibersihin kayak gini biar kayak kelihatannya bersih aja. Nah, di sini kita lap-lap dulu meja kompornya, terus kaca-kacanya juga, sama dinding-dindingnya gitu ya.
ya. Oke, setelah kita lap-lapin semuanya, lanjut aja di sini kita sudah persiapan masakan aku untuk hari ini. Yeay, finalin masakan aku untuk hari ini ya. Sudah selesai semua. Di sini aku mau liatin sama kalian masakan aku hari ini. Walaupun masaknya simple, di sini cuman ada sayur sop sosis tuh, lihat. Walah, sepertinya segar dan enak sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada telur baladonya. Oke, masakan aku hari ini sudah selesai ya teman-teman. See you, bye-bye. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih.